Ayo nyonya. Waduh. Ini nyonya. Neng diki. Ini di Sukoharjo. Walah, dari Magelang ke Sukoharjo. Di Sukoharjo. Jauh rek. Mau belajar tentang pertanian modern. Iya no kan pertanian padi yang melimpah di Magelang toh Pak Le. Ini salah satu posko di Jawa Tengah terkait pertanian modern. Wah. Kabupaten Sukoharjo. Waduh. Wah, cocok. Masuk. Ayo masuk. Kenalan. Betul. Oh, ini. Bener. Posko pertanian modern Kabupaten Sukoharjo. Pinter Pak Le. Berarti kita bisa tanya-tanya belajar di sini. Ayo kita belajar bareng-bareng nyonya. Nanti biar bisa ningkatin produktivitas padi. Betul. Ayo Pak De. Yuk. Kula nuwun. Assalamualaikum. Kula nuwun. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Mbak. Gimana Kak? Niki kita dari Magelang nggih. Oh, dari Magelang. Ini bener posko pertanian modern Kabupaten Sukoharjo. Nggih, betul. Wah, betul. Gimana, Kak? Ini kita dari Magelang, Cangkir Tani nih. Pengen belajar terkait pertanian modern yang ada di Kabupaten Sukoharjo. Kira-kira bisa apa enggak ya, Kak? Sangat bisa. Monggo silakan masuk dulu. Nggih, matur suwun, Mbak. Nggih. Mari Kak duduk. Terima kasih, Wah, Mbak. ruangannya besar banget loh. Iya, wah, adem ya. Di Magelang sampai sini. Saya jauh-jauh loh, Mbak, dari Magelang ke Sukoharjo ya, Pak Le. Cuma pengen belajar terkait pertanian modern yang ada di Sukoharjo. Ya, begitu teh, tapi bentar, udah jauh-jauh dari Magelang nggak betul. Kalau nggak kenal dulu masa udah ngobrol belum kenalan. Nggih, saya Nyonya Mbak dari Magelang, dari Cangkir Taninya Polbang Tan Yoma bersama Pak Le, nggih Pak Le nggih. Pak Le. Nggih, mau tadi iya mau belajar tentang pertanian modern. Ini ngomong-ngomong nih dengan Mbak siapa? Perkenalkan, namaku Ruka. Mbak Ruka. Nggih, saya merupakan lulusan Polbang Tan Yogyakarta Magelang Oh. tahun 2024. Alhamdulillah baru lulus kemarin. Nah, kebetulan di sini saya bertugas sebagai mentor di pertanian modern. Jadi mentor itu mendampingi mahasiswa. Jadi di sini kegiatan mendampingi mahasiswa Mbak Ruka itu seputar apa aja nih Mbak? Oh, jadi saya itu bertugas mendampingi mahasiswa di kegiatan aktivitas MSIB. Nah, di MSIB ini ada berbagai mahasiswa nih dari berbagai universitas di Indonesia. Ada yang dari Universitas Jenderal Sudirman, ada dari Universitas Padang, ada dari Universitas Aisyah maupun 11 Maret. Jadi ada berbagai macam kalangan dari berbagai universitas seperti itu. Dari seluruh Indonesia ya Mbak betul. ya. Jadi kumpul jadi satu di Sukoharjo. Ngomong-ngomong Pak Le. Tuh ini biasanya kegiatan mahasiswa yang ikut MSIB ini kesehariannya gimana ya Kak? Oh ya, kalau mahasiswa itu terdiri dari berbagai aktivitas yang diambil. Beberapa di antaranya itu ada agribisnis, ada penyuluhan, ada pengolahan tanah, ada juga mekanisasi. Nah, kebetulan saya ini mendampingi mahasiswa yang beraktivitas di kegiatan penyuluhan dan agribisnis. Begitu. Ya. Wah, berarti dari macam-macam latar belakang mahasiswa bisa kumpul jadi satu, sama-sama buat majukin pertanian modern di Sukoharjo ya Kak? Betul, khususnya untuk meningkatkan produktivitas padi seperti itu. Nah, tujuan dari pendiriannya Pertanian posko ini utamanya tuh untuk apa sih? Oh, jadi pendirian posko ini utamanya untuk kegiatan pertanian modern itu untuk membentuk koperasi Kak. Jadi koperasi itu merupakan tujuan dari Kementerian Pertanian untuk meningkatkan produktivitas padi, yaitu dengan menggandeng ubja-ubja yaitu yang memiliki alsintan, bantuan dari Kementerian Pertanian khususnya untuk dapat termanfaatkan dengan lebih baik seperti itu. Oh, bentar.
Ukja itu apa nih ya Nyonya? Nggih, apa nggih Mbak Ukja Ukja itu itu? apa ya? Ukja itu unit pengelola jasa Alsintan. Oh, Biasa Unit pengelola jasa Alsintan. Berarti ngerental ke alat kayak gitu ya? ya betul. Jadi Menyewakan alatnya alat. itu nanti disewakan oleh kelompok tani seperti itu. Tapi terkelola sama koperasi yang menaungi mereka ini. Jadi sebetulnya sebelum ada koperasi ini kan pembentukan koperasi nggih. Jadi sebelumnya itu dikelola oleh Ukja. Biasanya Ukja itu di masing-masing kecamatan itu memiliki beberapa Ukja. Tetapi dari Kementerian Pertanian itu ingin memantau secara lebih. Jadi perkembangan Alsintan yang telah diberikan itu seperti apa sih? Nah, dengan melihat produktivitas di Sukoharjo ini kan kelihatannya itu sudah berpotensi ya. Jadi untuk lebih baik lagi dari Kementerian Pertanian mengadakan program yang namanya pertanian modern untuk membentuk koperasi sehingga Alsintannya ini terkelola dengan lebih baik seperti itu. Oke. Sejauh ini berarti masyarakatnya sudah menggunakan Ukja. Untuk respon dari masyarakat sendiri hadirnya posko pertanian modern untuk terutama mengontrol penggunaan Ukja ini gimana ya? Alhamdulillah masyarakat di sini menyambut dengan baik. Dari Dinas Pertanian di Kabupaten Sukoharjo juga menyambut dengan baik. Semua pihak menyambut dengan baik dan ibaratnya mereka sudah mau berkumpul dan membentuk. Sekarang koperasinya sudah terbentuk dan sudah memiliki nama seperti itu. Apa Mbak koperasinya Mbak kalau boleh tahu Mbak? Jadi koperasinya itu namanya Krida Muda Agro. Krida Muda Iya. Agro gitu. Krida muda berarti kalangan muda semua nih, milenial semua nih. Betul, Luar melibatkan biasa. tentunya ada petani milenial, ada petani-petani yang sudah tua pun tetap dilibatkan, semuanya terlibat. Berarti masih pada semangat aktif ya? Betul, tentunya. Oh. Ngomong-ngomong Mbak, koperasi yang sudah terjalan ini namanya apa Mbak ini Mbak? Jadi koperasinya itu namanya Krida Muda Agro, Kak. Krida muda berarti ngelibatin pemuda-pemuda pemuda-pemuda ya. petani milenial nih. Betul sekali, Kak. Jadi ada terlibat itu petani milenial, ada petani-petani tua pun tetap ikut terlibat, Kak. Jadi semua kalangan petani itu ikut terlibat di koperasi ini, Kak. Berarti masih pada semangat, pada antusias ya. Betul. Nah, Kak, selain tadi ada penyuluhan untuk bidang-bidang yang lain itu di posko ini terbagi apa aja? Oh iya, jadi di pembentukan koperasi ini kita melibatkan alumni juga, Kak. Jadi ada yang namanya pendamping. Kalau saya kan tadi mentor. Ada juga yang namanya pendamping seperti kakak-kakak ini yang sedang piket, Kak. Jadi di posko itu mereka melakukan pendataan Alsintan. Dari berbagai kecamatan disatukan datanya jadi satu di posko ini, Kak. Kemudian ada sewa keluar masuknya Alsintan, terus pembiayaan untuk operator dan untuk yang masuk ke koperasi seperti itu, Kak. Berarti ada pendamping, ada mentor. Wah, sudah cukup komplit nih. Satu dampingin, satu mentor untuk ngarahin. Betul, Kak. Dalam jangka dekat ini, kira-kira ada kegiatan ya enggak ya? Mumpung Pak Le sama Nyonya kan jauh-jauh nih dari Magelang deh ke Sukoharjo tuh pengen terjun langsung gitu loh Mbak. Terjun langsung, pengen Kegiatan lihat hari langsung itu di apa? lapangan ya, Nyonya? Betul Pak Le. Ada apa nih Mbak hari ini Oh kira-kira? iya, kebetulan hari ini sedang ada pertemuan nih, Kak. Wah, Pertemuan pas koperasi banget di KUB, namanya KUB Kepodang Topo, Kak. Letaknya nggak jauh dari sini. Nah, kebetulan kegiatan hari ini ada beberapa kegiatan tuh. Mohon maaf saya bacakan dulu ya, Kak. Nggih. Ada kegiatan agenda sosialisasi koperasi jasa Krida Muda Agro. Nggih. Ada penetapan manajemen pengelola koperasi. Nggih. Ada pembahasan tata kerja dan tata kelola koperasi. Dan ada kegiatan lain sebagainya, Kak. Nanti mungkin ada banyak. tambahan. Banyak, cocok banget pas kita datang ke sini, nggak salah hari, nggak salah tanggal. Rezeki kita ini Pak De. Boleh tentunya, Kak. Ayo langsung aja yuk, Kak. Langsung ini. Monggo Mbak, kita ke sana nih. Mari, ayo. Saya Nah, ini udah sampai mana nih, Kak? Ya, ini udah sampai bengkel Alsintan KUB Kepodang Topo. Oh, Hari ini kita masuk ke dalam aja ya.
Oke, yuk, ayo Nyonya. Ayo Pak De, kita langsung aja Pak De. Kita nanti akan bertemu siapa nih Mbak Ruka ngomong? Jadi saat ini kita mau berjumpa dengan Bapak Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang, Bapak Bambang. Ayo mari kita bertemu dengan Bapak Direktur. Mari Oke. Mbak Ruka. Ya. Jadi ini Bapak Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang. Mungkin Selamat siang Bapak. siang Pak. Siang Pak. Mungkin kakak bisa berkenalan dengan Bapak Direktur. Saya kebetulan ada acara di lahan, jadi saya tinggal dulu ya. Oke, makasih banyak ya Kak. Mbak Oke. Ruka. Ya mari Kak. Monggo Bapak. Kita biar enak ngobrolnya nggih Bapak nggih. Oke. J. Alhamdulillah ya Pak Le, kita bertemu dengan Pak Direktur Polbangtan Yoma. Iya Nyonya. Kebetulan banget nih kita bisa ketemu. Nah, ini kan kita kesini jauh-jauh pengen belajar terkait petani milenial di Kabupaten Sukoharjo nih. Nah, Bapak, kita pengen tahu pertanian milenial itu pastinya kan modern, melibatkan beberapa elemen yang memang menguasai teknologi yang mumpuni pada zaman saat ini. Kira-kira menurut Bapak itu seperti apa sih perinciannya pertanian milenial yang modern itu? Ya memang suaranya tidak hidup Bapak. Tes. Direkod. Udah masuk? Oke, masuk. Baik, jadi pertanian milenial modern ini bermula dari anak-anak muda itu kalau tidak melibatkan hal yang inovatif, kreatif, maka dia tidak mau terjun. Ya. Jadi tidak seperti mungkin bapak ibu kita, nenek moyang kita. Jadi dia mau terjun ketika inovasi itu masuk. Nah, oleh karena itu ketika kita melibatkan milenial, ya, maka teknologi yang terkait dengan pertanian ini juga harus masuk. Nah, kita sekarang ini ada di Bengkel Alsintan Sukoharjo. Ini adalah menjadi salah satu sentra untuk pengembangan pertanian modern, ya, pertanian modern. Nah, dalam hal ini kegiatan pertanian modern ini melibatkan unit pelayanan jasa Alsintan, ya, atau UPJA, biasa disebut UPJA. Nah, bagaimana supaya UPJA-UPJA yang ada, terutama di Kabupaten Sukoharjo ini, bisa kita kolaborasikan dalam satu manajemen sehingga pelayanannya kepada masyarakat, utamanya kepada para petani itu lebih efisien dan juga lebih cepat, ya. Jadi pelayanannya itu lebih cepat. Nah, oleh karena itu kita di sini ikut berkolaborasi di dalam mengembangkan pertanian modern di Sukoharjo. Baik Bapak, tadi kita kan sudah sempat jalan-jalan, bertemu dengan banyak mahasiswa. Saya tadi juga melihat beberapa ada alumni ya Pak, alumni dari Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang. Nah, untuk peran dan keterkaitan antara Polbangtan Yoma dengan pertanian modern ini bagaimana Bapak? Baik, jadi kalau untuk alumni ini terlibat di pertanian modern, baik dia sebagai mentor maupun sebagai pendamping, ya. Nah, sebagai mentor dan pendamping apa? Kita kolaborasi dengan Kemendikbudristek di dalam kegiatan magang studi independen bersertifikat. Ini semua perguruan tinggi ini secara nasional dia memilih untuk ikut MSIB istilahnya di mana begitu. Nah, ini ada 88 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi yang mengikuti program MSIB di pertanian modern Sukoharjo ini gitu. Nah, di lapangan yang mendampingi dan yang menjadi mentor ini ada alumni Polbangtan Yoma gitu. Ada jumlahnya 32 alumni, ini 28 dari Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang, sementara 4 itu dari Politeknik Engineering Pertanian Indonesia atau PEPI di Serpong begitu. Ya. Berarti menarik banget ya Nyonya. Jadi ada kegiatan
yang bisa ditunjang dari berbagai kalangan mahasiswa seluruh Indonesia, terutama yang MSIB, apalagi dilibatkan dari alumni Polbangtan, Yoma, dan PEPI untuk menunjang keberhasilan kegiatan yang diselenggarakan oleh kementerian ini. Betul, Pak Nah, Le. Bapak, kita pengen tahu nih, sistem kerja dalam pengelolaan, terutama ini yang baru dibentuk korporasi kelompok tani ya, Bapak. Itu nanti keterlibatannya dengan petani milenial di Kabupaten Sukoharjo itu sistem kerjanya bagaimana nanti? Kalau saya melihat, jadi pengelola UPJA itu hampir sebagian adalah lanjut usia di atas 45 tahun gitu ya. Nah, ketika kita kemudian menggunakan teknologi yang nanti tentunya kita ke arah yang modern, yang menggunakan aplikasi, ini kita harus melibatkan milenial gitu. Ya, kita tidak menafikan untuk yang senior, tapi memang yang junior itu lebih melek teknologi gitu. Nah, di samping itu untuk regenerasi petani itu sudah menjadi keniscayaan. Coba siapa lagi nanti yang menjadi pengganti petani-petani kita? Nah, seperti yang saya katakan di awal tadi, untuk mau terlibat di pertanian, para milenial itu harus dengan teknologi. Nah, biasanya di perguruan tinggi itu kan lebih banyak pada teori secara klasikal begitu ya. Nah, salah satu MSIB ini adalah bagaimana supaya benar-benar dia paham dengan lapangan, kondisi lapangan. Tidak ansih pada hasilnya saja, tidak ansih pada budidayanya saja, tapi juga bagaimana bisa berbaur dengan masyarakat. Karena itu nanti setelah lulus, ya itulah lapangannya gitu. Kondisi lapangan bisa dipahami sewaktu masih kuliah. Dan ini akan memotivasi para milenial untuk terjun di sektor pertanian. Oke. Ya. Luar biasa sekali ya Pak Le, ini kegiatan pertanian modern yang dilakukan di Kabupaten Sukoharjo. Wah, ini memang benar-benar luar biasa, benar-benar mendukung petani milenial untuk menjadi generasi penerus penjaga pangan negara Indonesia. Ini Bapak, untuk upaya yang dilakukan oleh kementerian nih Pak untuk mendukung kegiatan pertanian modern ini apa Pak? Ya, pertama untuk sebagai pilot project ya, pertanian modern ini ada di 4 lokasi ya, salah satunya untuk yang mewakili Jawa Tengah itu ada di Sukoharjo ini. Nah, oleh karena itu pada awal pendirian semacam korporasi begitu ya untuk pertanian modern ini, memang fasilitasi dari Kementerian Pertanian adalah pertama adalah tadi menerjunkan alumni ya, alumni yang fresh graduate baru saja lulus, kemudian kita terjunkan. Tentunya ini juga melalui seleksi ya, seleksi yang memang kita memilih yang benar-benar minat ya, mempunyai motivasi tinggi untuk mengembangkan pertanian modern. Nah, dalam hal ini ketika seleksi kemudian kita lakukan bimbingan teknis ya, bimbingan teknis terkait bagaimana bisnis proses di masyarakat. Salah satunya, jadi kalau tadi terkait dengan bisnis alsintan, ini hanya salah satu kegiatan yang akan diberikan atau dikembangkan di pertanian modern. Nah, setelah bimbingan teknis kemudian dia praktek baik di kampus ataupun kemudian langsung di Sukoharjo ini, sebelum kemudian menerima mahasiswa dari Kemendikbudristek gitu. Nah, untuk 4 bulan ini semua fasilitasi dari Kementerian Pertanian. Selanjutnya kita berharap nanti adalah bisa mandiri, benar-benar pertanian modern di Sukoharjo ini bisa menghidupinya diri sendiri gitu. Dan tidak hanya ansih pada menghidupi diri sendiri, tapi memberikan pelayanan kepada masyarakat, pada petani yang cepat gitu. Ya, oleh karena itu dari UPJA yang ada kita kelola dalam satu manajemen, sehingga jangan sampai pemesanan di satu daerah harus diambilkan dari asin yang jauh, tapi UPJA terdekat bisa melayani. Hanya ketika asin yang tidak memenuhi permintaan yang ada, baru kita ambil dari UPJA yang lain. Jadi dengan demikian tentu biaya transportasi lebih ringan, kecepatan melayani cepat, dan semua nanti secara aplikasi gitu. Jadi pemesanan secara aplikasi, sehingga dalam satu manajemen UPJA yang ada itu tidak saling bersaing, tidak, tapi bagaimana saling memberikan pelayanan secara prima gitu ya. Berarti memang cukup tertata ya Nyonya. Ini berarti sesuai dengan perkataan Bung Karno, berikan saya 10 pemuda akan mengguncangkan dunia. Nah, tapi ini berikan pemuda-pemuda yang ada di
lingkup pertanian, bahkan di pendidikan di Indonesia akan mengguncangkan dunia pertanian untuk menjaga ketahanan pangan. Betul Pak Le, ini luar biasa sekali ya Pak. Iya. Ya. Nah, ini Bapak mungkin harapannya Bapak terkait program yang sedang dijalankan ini ke depannya bagaimana ya? Ya, pertama tadi kita tidak hanya melibatkan alumni dari lingkup Kementerian Pertanian ya, tapi juga para milenial yang ada di Kabupaten Sukoharjo tentu harus kita libatkan di situ ya, ikut berpartisipasi dalam pertanian modern ini. Nah, harapan kita adalah satu ya, tentu tadi yang saya pertama adalah regenerasi petani. Bagaimana dengan pertanian modern ini ya, alumni bisa terjun di sektor pertanian. Karena yang dia pelajari selama ini adalah sektor pertanian, gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya, ASIN, bantuan pemerintah yang awalnya kita diberikan sejak tahun 2015 dan lain-lain yang masih bisa kita operasionalkan di sini, benar-benar bisa digunakan secara optimal. Oleh karena itu sebagai contoh kita ada di bengkel ASIN ini ya, jangan sampai kemudian mangkrak begitu. Yang rusak harus kita perbaiki ya. Kemudian juga spare part yang memang sudah aus harus kita ganti sehingga semua ASIN bisa operasional. Dan ketika itu masih kurang tentu kita akan berkoordinasi nanti. Ketika ini jalan tentu tidak hanya melayani untuk Sukoharjo gitu ya. Ketika kemudian daerah sekitar membutuhkan ASIN yang ada, ya kita tentu akan kolaborasi dengan Kementerian bagaimana dengan menambah ASIN yang ada. Mekanismenya tentu nanti kita bicarakan gitu ya. Nah, kemudian harapannya ini terus berkembang gitu ya. Lama-lama mandiri. Kita tidak harus mendampingi seperti ini, tapi kita harus terus memantau, tidak akan kita lepas bagaimana supaya nantinya akan mandiri gitu ya, dan justru berkembang lebih besar lagi. Bagaimana kemudian ASIN nanti bisa dikelola sendiri, penambahan ASIN dari profit yang diperoleh gitu ya, harapannya ke situ. Jadi tidak tergantung lagi pada pemerintah, tapi bagaimana kedepannya bahwa pertanian modern ini benar-benar mandiri, namun tidak hanya mencari untung, tidak hanya bisnis oriented, tapi juga bagaimana bisa membantu petani mendapatkan kemudahan manakala ingin memperoleh layanan penggunaan ASIN. Bahkan ke depan kita tidak hanya bisnis pada jasa ASIN, tentu bisa berkembang kepada bisnis yang lain. Bagaimana sebelum produk-produk primer ini di pasar, bagaimana nanti bisa kita lakukan pengolahan. Jadi ada penambahan nilai di situ, added value produk yang ada. Jadi tidak hanya panen, jual, tapi di situ ada pengolahan, bahkan ada packaging gitu. Kemudian juga bisa berkembang pada bisnis yang lain ya. Bisnis yang lain kalau sekarang fokusnya masih di padi ini kebanyakan. Tentu nanti ke hortikultura juga bisa, atau pangan yang lain, apakah itu jagung, kedelai. Sehingga ke depan harapannya adalah pertanian modern ini bisa berkiprah dari hulu sampai hilir dan juga bisa meliputi beberapa komoditas. Semakin besar pertanian modern, semakin banyak yang terlibat, dan tentu layanan kepada masyarakat akan dimudahkan. Saya rasa itu yang akan menjadi harapan. Cukup luar biasa ya Nyonya. Nah, ini buat teman-teman, ini panggilan buat teman-teman semua kaum milenial terutama yang siap muda terjun di dunia pertanian peternakan ya Nyonya. Ini kalian ditunggu nih sebagai generasi penerus atau regenerasi para petani yang nantinya akan pensiun di kemudian hari. Nah, harapannya kalianlah yang akan melanjutkan ketahanan pangan yang ada di Indonesia ini. Ya Nyonya. Betul Pak Le. Nah sebelumnya Bapak, ini kita ada slogan terkait acara kita ini. Acara Cangkir Tani ya Pak Le. Betul, Cangkir Tani. Mungkin bisa dipandu Nyonya? Bisa. Nanti kalau saya mengucapkan Cangkir Tani, Bapak kita jawab berbincang, berpikir, pertanian. Gitu ya Bapak nggih. Berbincang, berpikir, pertanian. Oke. Kita mulai Pak Le. Oke. Cangkir Tani. Berbincang, berpikir, pertanian. Baik, terima kasih banyak Bapak atas waktu yang sudah diberikan. Kita menambah
ilmu ya Nyonya. Sangat-sangat menambah ilmu Pak Ade. Jadi kita sangat termotivasi. Baik, Oke. terima kasih banyak Terima kasih Bapak. banyak Yuk, Pak. sama-sama. Nah, ini nih mahasiswa aktivitas mekanisasi. Ini ada 4 mahasiswa. Mereka biasanya di sini berkegiatan tentang teknisnya, baik dari perbengkelan maupun mengoperasikan seperti itu. Mungkin Nyonya sama Pak Le ingin bertanya-tanya kepada mereka. Pasti ya Pak Pasti lah. Le. Ini Kita- ganggu nggak nih? Kira-kira. Halo teman-teman. Ini kayaknya lagi sibuk banget, lagi ngapain ini teman-teman semua ini? Kami sedang Nah, melakukan ambil HP-nya. oh ya. Kami sedang melakukan tindak lanjut pasca pembongkaran mesin sistem hidrolis. Jadi tindak lanjutnya itu berupa pembersihan, bisa dilakukan pengelapan ataupun menggunakan bahan bakar solar. Biasanya bahan bakar solar ini untuk membersihkan material-material sisa dari proses pembongkaran itu, seperti itu. Cukup menarik ya. Tapi bentar-bentar. Ini teman-teman yang terlibat dalam sini nih dalam program apa sih Kak? Ini kegiatan MSIB, Kak. Jadi MSIB itu magang yang bersertifikat. Jadi kerjasama antara Kementerian Pertanian dengan Kementerian Pendidikan. Oh, Ya. berarti ini dari berbagai universitas ya teman-teman. Betul sekali. Mungkin kan dari teman-teman udah ikut di sini berapa hari, berapa bulan, berapa minggu? Kurang lebih kami di sini udah 1 bulan, Kak. Oh, udah 1 Sudah bulan. 1 bulan. Kira-kira kesannya nih, kesan dalam kegiatan gabungan nih dalam MSIB termasuk dalam pembinaannya Kakak ya? Kira-kira gimana nih kesannya? Wah, luar biasa seru sekali ya kegiatan MSIB ini karena kami kan digabung di berbagai universitas se-Indonesia dijadikan satu di program MSIB ini. Tentunya kami menambah pengalaman, menambah wawasan juga yang semula kita tidak didapatkan di kampus sendiri, kita dapatkan di sini dengan pengalaman baru dan wawasan baru dari teman-teman dari berbagai kampus gitu. Untuk pesan-pesannya nih selama mengikuti kegiatan bersama di sini apa aja nih Kak? Untuk pesan saya, pesan tersirat khususnya, kami selama kegiatan di sini tentunya sangat belajar lebih mendalam tentang Alsintan, alat mesin pertanian, karena cenderung saya kan dari teknik otomotif yang belajar juga mengenai kendaraan, mobil, motor, dan tidak didapatkan di sini. Cenderung di sini tuh kan alat mesin pertanian yang memang mesin-mesinnya itu besar-besar gitu kan. Jadi saya belajar banyak di sini. Semoga ke depan saya bisa lebih belajar lebih mendalam lagi kaitannya dengan alat mesin pertanian. Seperti itu. Gimana Pak Ade? Ini ada berbagai macam alat juga nih. Pak Ade nggak kepo nih ada apa aja alatnya di sini? Nah, ini mungkin bisa disebutin dong kira-kira alat-alat di sini apa aja sih namanya? Wah, boleh. Nah, ini salah satu traktor roda 4. Traktor itu dibagi menjadi 2, ada yang traktor roda 2, ada juga yang traktor roda 4. Traktor roda 4 ini fungsinya untuk pengolahan lahan di lahan yang kering. Nah, kalau semakan traktor roda 2 itu biasanya pengolahan di lahan yang basah. Seperti itu. Yang belakang besar itu. Nah, itu namanya mesin combine harvester. Nah, itu fungsinya untuk panen padi biasanya. Nah, itu digunakan untuk panen. Seperti itu, Kak. Oke. Mungkin kira-kira tambahan ilmu terkait alat-alat cukup ya Nyonya? Nah, Cukup, Pak. Ini kembali ke Kak Ruka lagi. Nah, Kak, ini tadi kan udah disampaikan dari teman-teman MSIB mulai dari kegiatannya, terus kesannya, harapannya. Nah, untuk pendampingan dari Kakak sendiri nih selaku pendamping petani milenial Kabupaten Sukoharjo, kira-kira dengan kehadiran teman-teman dari MSIB ini cukup membantu atau tidak sih? Ya, Kak. Jadi mahasiswa ini hadir di sini khususnya mereka ditempatkan di bengkel ini kan. Nah, mereka membantu dalam kegiatan inventaris alsintannya, kemudian keluar masuknya alsintan, kemudian dari pembiayaannya, pembagian keuangannya, terus kemudian mereka juga membantu dalam perbengkelan, membantu perbaikan alsintan yang biasanya dilakukan oleh operator aja, terus mereka hadir di sini membantu setiap harinya di sini, Kak. Oh, berarti cukup membantu ya Nyonya? Iya. Iya betul Pak Ade. Ini ngomong-ngomong nih Mbak Kak Rukaya, bengkel Alsintan
selengkap dan sebesar ini tuh sebenarnya milik siapa begitu ya Pak Le ya? Tadi tuh belum disampaikan, ini punya siapa sih? Aku juga heran nih Nyonya. Betul. Bisa sekomplit ini loh. Iya betul. Ya, jadi Bengkel Alsintan ini punya KUB Kepodang Topo. Jadi di Tawangsari ini ada satu KUB, namanya KUB Kepodang Topo. Itu dari gabungan nama-nama desa yang ada di Tawangsari ini. Nah, untuk ketua sendiri dari KUB itu namanya Mbah Karjono. Nah, Mbah Karjono ini sebagai ketua, beliau memiliki berbagai operator nih. Operator itu fungsinya buat perbaikan dan juga mengendarai Alsintan ketika terjun di lapangan. Gitu ya. Ya. Nah, berarti kalau setiap operasional Alsintan ini ada keluar masuk ke lahan. Itu prosesnya gimana sih Kak? Kalau boleh tahu mungkin bisa diceritain sedikit apa dari tim pengoperasinya menjalankan sampai ke ladang pemesanan petani yang ingin membutuhkan atau ada alat angkutnya khusus nih? Ya. Jadi biasanya kelompok tani itu ke operator memesan Alsintan apa aja, misal TR4 nih, traktor roda 4 buat turun ke anggota kelompok taninya. Jadi di kelompok tani nanti ada gabungan petani-petani kan. Nah, siapa aja sih yang membutuhkan kemudian memesan. Misal nih hari Senin atau hari Selasa butuh Alsintan untuk turun ke lapangan, dari operator nanti hari Senin itu siap menurunkan Alsintan. Alsintannya nanti langsung dibawa oleh operator sendiri dan dijalankan oleh operator. Jadi dari kelompok tani hanya membayar bersih aja. Jadi dari kelompok tani tidak perlu menyiapkan operator, tidak perlu menjalankan sendiri, udah terima lahan yang nanti siap untuk dipakai, seperti itu Kak. Oh, berarti dari petani hanya terima bersih untuk mengantri dalam penggunaan Alsintan ini lewat yang jobdesk temennya kakak tadi ya, yang dijelaskan sebelumnya. Betul. Ya. Oh gitu loh Nyonya. Kalau Nyonya pengen buat model seperti ini tuh sudah terstruktur kayak di KUB Kepodang Topo ini. Nanti jadi kita bikin lah Pak Le. Teknisnya ada, operasionalnya ada, terus bagian administrasinya juga ada. Lengkap ya Pak Le. Lengkap banget nih Nyonya. Jangan lupa loh. Apa nih? Slogan kita. Cangkir Tani. Nah, coba Cangkir Tani itu apa dulu? Ayo. berbincang berpikir pertanian Pak Le. Mungkin bisa slogan bareng ya Kak. Ini teman-teman diajak juga. Teman-teman diajak dong. Yuk. Teman-teman kita slogan Cangkir Tani dulu ya, biar sini makin bareng, yuk. semangat nih nanti Sini bareng, mengoperasikan Alsintannya. Diajari dong Pak Le. Slogannya nih, ini kan kita kegiatannya kegiatan Cangkir Tani nih. Kita punya slogan yang khusus nih. Berbincang berpikir pertanian. Jadi kalau tiap Pak Le nyebutin Cangkir Tani, berbincang berpikir pertanian. Gitu ya, bisa ya, dicoba dulu ya. Siap. Oke, yuk. Cangkir Tani, berbincang, berpikir, pertanian. Oke, sekali lagi lebih keras ya. Oke, Cangkir Tani, berbincang, berpikir, pertanian. Oke, mungkin cukup. Terima kasih ya teman-teman. Ilmunya Kak Ruka juga. Kak Ruka juga. Nah, berarti habis ini kita lanjut kemana nih Kak? Boleh, nanti kita ke kegiatan penyuluhan dan agribisnis. Oke, yuk. Oke. Kemana? Kami ikut kakak. Ke petani langsung. Oke, yuk. Dulu ya teman-teman. Oke. Stop. Mbak, ini baru ngapain ya? Ya, kalau ini kegiatan pasca panen, jadi teman-teman mahasiswa nanti biasa ikut panen, kemudian kegiatan pasca panennya seperti pendistribusian, kegiatan pematungan. Oh gitu ya, berarti pasca panen termasuk pendistribusian salah satunya ini ya? Ya, betul. Oke. Lumayan loh Nyonya, ini kelihatan banyak banget. Tanya aja ya. Nyonya, coba kita tanya nih. Bapak, mau tanya Bapak, untuk hasil panen sekali jalan ini kira-kira berapa kintal apa malah berapa ton nih Pak? Ya kadang ada 3 ton, ada 2 ton, ada 1 ton. Nggak pasti Pak. Oh, ini berarti jumlah panennya nggak pasti ya? Oh ya, satu patoknya kan jumlahnya lain-lain gitu loh. Oh, untuk Satu petaknya gitu loh. satu petaknya jumlahnya lain-lain ya? Iya. Terus ini habis dari panen ladang sawah ini mau dibawa kemana Bapak? Dibawa pulang terus nanti ditimbang sama bakul
pedagang. Oh, nanti masih ditimbang sama pedagang. Dari pedagang apakah nanti langsung didistribusikan ke bagian penyelepan atau ada tahapan lain, Pak? Didistribusikan ke penyelepan. Oh, jadi lumayan banyak nih Nyonya. Bisa sampai berkintal-kintal bahkan ton, tergantung berapa petak luasan lahannya. Jadi memang luar biasa ya dari salah satu posko petani milenial di Kabupaten Sukoharjo ya. Oh, oke. Mungkin kita langsung dari teman-teman tim penyuluhan. Ada nggak ya? Katanya dibawa ke sini nih. Oke, siap. Ada di sana. Ayo Ada. kita ke sana. Oke. Kita mau kemana nih baru ke jalan-jalan kayak gini nih? Iya, sore-sore nih kayak kita mau jalan-jalan asik nih kayaknya. Asri banget nih hawa Sukoharjo nih. Ya, kita lihat lahan-lahan yang dikunjungi oleh mahasiswa untuk kegiatan praktek aja ya. Oke. Lihat. Jadi mereka khususnya di komoditas padi. Komoditas padi. Iya, betul. Terus ini rame-rame nih Di Saung ini. di Saung ini. Ya, apa ini Mbak nih? Siapa aja nih? Ya, ini kebetulan ada mahasiswa bidang agribisnis sama penyuluhan, dan ada juga Bapak Karjono selaku Ketua Koperasi Pertanian Modern. Oh, yang tadi. Ya, Bengkel betul. Ausin. Ini kita gabung boleh nggak nih? Boleh, Kita ngobrol-ngobrol bareng nih. Mari yuk. Oke, langsung aja. yuk. Permisi Bapak, kita mau ikut sama teman-teman boleh nggak ya? Boleh. Oh, nje. Selamat sore teman-teman semua. Selamat sore Bapak. Ini Bapak Sinten nggih. Saya Bapak Karjono. Di sini selaku Saya yang pokok petani. Yang kedua ketua KUB. Yang ketiga dari hasil pertemuan untuk mendirikan koperasi Krida Muda Agro Sukoharjo, ini ditunjuk menjadi ketua. Jadi yang melaksanakan dalam itu nggih, pelaksanaan pertanian modern nggih Bapak nggih. Betul sekali. Pengapunten Bapak, ini kan Bapak selaku ketua nggih. Nah, Betul. apa saja yang telah dilaksanakan nih Pak dalam pertanian modern di Kabupaten Sukoharjo niki Bapak? Ya, terima kasih Mbak atas pertanyaannya, bahwa pertanian modern yang dulu asal mulanya itu dari pusat Kementerian Pertanian itu dengan nama Modern Farming. Ya. Itu di Sukoharjo ini, khususnya di desa saya Ndalangan, ini diawali tahun 2015. Ya. Waktu itu ada 2 kegiatan dalam pertanian modern itu. Yang pertama adalah pengelolaan hutan, kemudian yang kedua itu konsolidasi lahan. Ya. Konsolidasi lahan itu karena waktu itu lembaga pertanian itu ada 2, satu Ubja, satu Gapoktan. Untuk mesin-mesin atau asintan itu yang menangani Ubja, kemudian yang konsolidasi lahan itu yang menangani Gapoktan. Ini diawali dari tahun 2015. Waktu itu masih di bawah Dirjen PSP. Oke, itu berarti udah cukup lama ya dari 2015 sampai sekarang dan masih bertahan nih Nyonya. Kan kurang keren bagaimana di Kabupaten Sukoharjo, terutama untuk pertanian modernnya. Nah, ini kan udah menarik nih. Nah, ini kebetulan kita baru sama teman-teman MSIB tadi ya, Kak? Iya. Nah, ini tadi ada bagian penyuluhan, ada nggak ini? Penyuluhan? Ada. Oh, penyuluhan. Terus ada bagian agribisnis ya? Nah, ini aku pengen tanya nih Nyonya ke bagian penyuluhan. Sudah sejauh apa sih teman-teman MSIB menyuluhkan materi yang berkaitan dengan pertanian modern di Kabupaten Sukoharjo? Oke. Sejauh apa nih Kak yang sudah disuluhkan terkait pertanian modern di Kabupaten Sukoharjo? Mungkin ada yang bisa jawab nih. Izin menjawab ya Kak. Kalau kami sendiri bagian penyuluhan itu baru kemarin sudah menyuluhkan pupuk PSB atau itu dari energi sinar matahari seperti itu. Jadi kemarin kami menyuluhkan pupuk PSB itu
kepada petani itu kan pupuk organik ya. Bahan-bahannya itu dari micin, terus ada terasi juga, terus ada juga dari telur ayam kampung, kemudian dicampur dengan air hujan, kalau enggak air cucian beras seperti itu. Itu gunanya untuk meningkatkan kesuburan tanah dan meningkatkan pertumbuhan tanaman padi. Seperti itu. Lebih menarik nih semakin ke sana. Jadi lambat laun pertanian milenial yang modern ini mulai meninggalkan bahan-bahan kimia yang kedepannya bakal memberikan efek samping pada lahan pertanian. Jadi ini dari teman-teman mengajarkan bagaimana kita merawat lahan secara modern dan meninggalkan bahan-bahan kimia. Mungkin dari Nyonya ada pertanyaan lagi nggak? Kalau saya nanya lagi ke Bapak nggih, terkait tadi alsintan Bapak. Nah, alsintan apa saja nggih Pak yang sampun digunakan dalam pertanian modern Bapak niki? Dari off sampai on, itu kelihatannya sekalipun jumlahnya itu sedikit, tetapi lengkap. Pengolahan lahan punya traktor roda 2, punya traktor roda 4, jumlahnya masing-masing lebih dari 3 ya. Kemudian untuk tanam itu punya rice transplanter, jumlahnya juga lumayan banyak. Kemudian untuk pengobatan dan pemupukan itu sudah pakai drone. Drone-nya juga sudah lumayan dengan ukuran 25 liter. Kemudian panen juga sudah pakai combine harvester. Combine-nya juga lebih dari 3. Itu setelah pasca panen itu punya hand dryer. Keren sekali ya Pak Ale ya, alsintan yang sudah digunakan di Sukoharjo ini ya Pak Ale ya. Iya, ini sudah cukup maju. Berarti dari penggunaan alsintan ini berpengaruh sama hasil panennya ya Pak, dan hasil keuntungan dari pengolahan lahan. Kira-kira sejauh ini yang dirasakan oleh Bapak selaku petani, mungkin ya mewakili dari rekan-rekan petani, yang dirasakan penggunaan alsintan ini bagaimana Pak dari segi hasil panen dan keuntungannya Bapak? Cerita sedikit ya. Silakan Bapak. Bahwa sebelum adanya program masuk, maksudnya program pertanian modern masuk, itu di sini paling panen itu hasilnya 7 on itu sudah paling tinggi untuk per meter persegi. Tetapi dengan adanya masuk program ini dari tahun 2015 itu semakin hasilnya bagus. Bahkan pernah di sini maju lomba Gapoktan berprestasi, itu juga bisa meraih juara 1 nasional. Kemudian untuk Bank Indonesia sini juga disuruh maju, itu juga bisa masuk juara nasional. Jadi itu karena memang kerja keras, khususnya kalau kaum milenial. Sini kebanyakan yang tua hanya saya Mas. Yang lainnya sudah masih muda-muda semua. Dan anak-anak muda sekarang dengan alat mesin itu sudah biasa bertani. Sehingga bahkan ada beberapa lulusan mahasiswa itu yang suruh untuk mencari pekerjaan nggak mau, inginnya bertani. Ya, tetapi hasil pertanian juga untuk sekarang ini hasil per meter persegi itu di atas 1 kilogram, ya, di atas 1 kilogram. Kemarin malam saya baru saja nimbangi di sana, itu salah satu contoh luasan 3.600 meter persegi itu dapatnya 4 ton kurang 27 kilo. Ya, sehingga 11 on lebih. Ini berkat program pemerintah adanya modern farming. Sehingga sini kelihatannya selalu dilirik oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pertanian, untuk melaksanakan program-program terbaru, mengawali program-program terbaru.
Bahkan saya Senin kemarin itu diundang ke Madiun, ya, diundang ke Madiun untuk memberikan sedikit tularan ilmu ke sana. Kebetulan di Hotel Aston itu yang diundang Madiun, Ngawi, satunya lagi Kabupaten Malang, masing-masing 150 jadi 150 bersamaan. Oh, berarti udah luar biasa nih Nyonya. Bener, keren banget ya Kabupaten Sukoharjo ini ya. Alat bantunya, program modernisasinya, betul hasilnya juga. Dari penggunaan Alsintan peningkatannya drastis. Nah ini kan berkaitan dengan hasil panen, berarti nih kebetulan ada teman-teman dari MSIB nih, agribisnisnya, ya. betul. Nah, kira-kira dari teman-teman agribisnis nih terkait hasil panen nanti sistemnya mau di apaan nih? Mau di gimana ini hasil panen yang mungkin peningkatannya drastis, mulai dari yang awalnya 7 on jadi 1 kilo per meter persegi, dan pastinya nanti hasilnya juga melimpah nih di Kabupaten Sukoharjo. Mungkin bisa dijawab dari teman-teman Agribisnis. Izin jawab ya Mas, untuk di bidang bisnis di pertanian Kabupaten Sukoharjo ini khusus Kecamatan Tawangsari, para petani juga sudah menjual dalam bentuk PK atau pecah kulit atau beras utuh juga ada. Nah, selain itu di sini juga sudah disediakan alat seperti penggilingan padi sehingga para petani juga bisa menjual dalam bentuk beras yang tentunya harga jualnya itu lebih tinggi gitu Mas. Selain itu juga para petani mulai sekarang tuh sudah semakin sadar kalau misalkan belum mampu menjual dalam bentuk beras, mereka juga menjualnya itu dalam bentuk gabah kering namun di kilogram. Jadi harganya itu lebih tinggi dibanding dengan harga yang ditentukan oleh para penebas gitu. Tuh, berarti dari petani sama teman-teman MSIB ini yang dari mahasiswa gabungan nih ya, sudah cukup berkolaborasi nih untuk saling bahu-membahu buat meningkatkan produktivitas pertanian modern terutama di Kabupaten Sukoharjo. Dan sangat tertata ya Pak Le ya. Iya Nyonya, berarti keren nih, salah satu bisa jadi percontohan nih antar daerah-daerah lain nih. Betul, semoga nggak cuma di Kabupaten Sukoharjo aja ya Pak Le ya. Semoga di kabupaten-kabupaten lain di seluruh Indonesia mencontoh juga seperti Kabupaten Sragen. Betul. Nih kembali ke Bapak nggih. Dari kegiatan ini Pak sudah berjalan sangat bagus nih Pak, sangat tertata, sangat bagus, hasilnya juga luar biasa. Harapan Bapak nih tentang pertanian modern nih untuk kedepannya pripun? Kaitannya sama petani-petani milenial nih, penerus-penerus bangsa ini, dalam mempertahankan ketahanan pangan di negara kita ini Bapak. Ya apalagi ini ada program terbaru yang baru saja diluncurkan dan baru diawali tentang IMAKO ya. Indonesia Millennial for Modern Corporation. Ini adalah program pertanian modern yang berbasis korporasi bagi kaum milenial. Sehingga dengan program itu yang akhirnya program IMAKO ini nanti bentukannya atau jenis kegiatannya adalah koperasi. Nah ini baru digodok, baru dibuat ADART-nya, kemudian mencari akta, mencari badan hukum. Nah, ini baru proses. Nah mudah-mudahan nanti dengan adanya wadah koperasi itu, terutama kaum milenial untuk Kabupaten Sukoharjo yang saat ini diawali dari 7 kecamatan. Yang dari jumlah seluruhnya 12 kecamatan ini bisa masuk semua, sehingga pertanian di Sukoharjo ini akan semakin mensejahterakan masyarakat Sukoharjo. Berarti luar biasa nih harapannya dari Bapak, dan kedepannya untuk petani-petani milenial nih terutama di Kabupaten Sukoharjo nih ditunggu harapannya kalian adalah penerus petani dan menjadi tulang punggung ke depannya untuk ketahanan pangan negara kita ini, gitu ya. Nah, sebelumnya mungkin kita sapa dari sini untuk teman-teman cangkir tani ya di sana, mungkin kita bisa jargon, iya ada slogannya. Oke, kita jargon ke Bapak cangkir tani nggih Pak. Jadi cangkir tani itu berbincang, berpikir tentang pertanian Pak. Diajari ya Pak Le. Dicontoh dulu dong Nyonya. Pak Le diajari dong.
Paling yang ngomong Nyonya yang gerak ya. Boleh. Yuk. Cangkir tani Berbincang, berpikir, pertanian. Teman-teman paham? Bapak bisa nggih? ulang lagi ya. Sekali lagi boleh. Cangkir tani. Berbincang, berpikir, pertanian. Oke. Bisa ya? Oke, yuk bareng-bareng ya. Yuk, 1, 2, 3. Cangkir tani, berbincang, berpikir, pertanian. Baik, mungkin cukup sekian Bapak dan teman-teman. Terima kasih sudah menemani tim Cangkir Tani Betul. untuk hari ini. Dari awal hingga akhir sesi ini kita banyak ilmu yang didapatkan sama teman-teman petani Sukoharjo ya Nyonya. Ya banyak belajar, kita banyak bertemu orang-orang yang hebat ya Pak Ale ya. Biasa banget di Sukoharjo ini. Oke. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Oke.